Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat bernama Depa dan Parada. Saat ini mereka sedang menuju ke sebuah arena untuk mengambil cincin hidung milik Parada yang telah diambil oleh kakak tirinya bernama Rudra. Namun di sana Rudra meminta kepada Depa untuk melawan petarung terkuat miliknya jika ingin cincin tersebut dikembalikan. Ya, berkat kecerdasannya Depa memanfaatkan arus listrik untuk mengalahkan petarung tersebut dan setelah berhasil mengalahkannya, Depa meminta Rudra untuk mengembalikan cincin itu sekaligus memperingatkannya agar tidak pernah sekalipun menyentuh sahabatnya. నువ్వు మళ్ళీ వాడి ముక్కు పోగు ముట్టుకు ఈసారి నా చేతిలో కరెంట్ తీగ కాదు. Tepat di tengah hujan badai saat gelap gulita, rumah milik Depa dihampiri sekelompok maniat berniat membawa ibunya agar dapat dihabisi, sehingga Depa berniat untuk melawan mereka semua. Meskipun hal tersebut terlihat sia-sia karena anak sekecil Depa harus dibuat tak berdaya oleh mereka semua. Namun ketika kelompok itu ingin membawa sang ibu, Parada datang di waktu yang tepat menolong Depa bersama ibunya. వదిలేస్తేగా Setelah berhasil menyelamatkan Depa, Parada lantas memintanya untuk segera pergi dari kota terkutuk ini. Namun sebelum pergi, Depa berjanji kepadanya akan kembali ke tempat tersebut kapanpun Parada memanggilnya. నేను ఇక్కడికి వస్తా. 30 tahun berlalu setelah hari perpisahan Depa dan Parada, kita akan dibawa ke sebuah tempat pengintaian yang saat itu terdapat informasi mengenai seorang wanita, sehingga dengan cepat si pria langsung menghubungi atasannya bernama Obulama untuk memberitahu terkait keberadaan anak dari orang yang mereka cari bernama Krishnakan yang saat ini tengah menuju ke India. రేపు మార్నింగ్ 6 o'clockకి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఎయిర్పోర్ట్ బపత్పూర్లో దిగుతుంది. Obulama rupanya merupakan tangan kanan dari seorang wanita bernama Radharama, orang yang paling berpengaruh di India, di mana Obulama sendiri saat ini sedang menghubungi antek-anteknya agar secepatnya mencari keberadaan wanita tersebut karena ia sangat menginginkan kehadiran si wanita bagaimanapun itu caranya. నాకు అది కావాలా. ఎలక్షన్ పనులు నాకు చాలా Entah apa permasalahan yang dimiliki Krishnakan karena begitu paniknya ketika mendapat kabar jika anaknya sedang menuju ke India, sehingga ia langsung menghubungi sahabatnya bernama Bilal agar dapat menjaga anak sematawayangnya dan memintanya untuk menghubungi seseorang yang dapat dipercaya. పంపించాను నాకు తెలియకుండా తనే వచ్చేసి తన సంగతి వాళ్ళకేమైనా తెలిస్తే కాదు. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan anak Krishnakan yang kita panggil saja Yuli. Ini parasnya. Saat ini Yuli baru saja sampai ke negara kelahirannya tanpa mengetahui jika ia sedang diawasi oleh sekelompok orang jahat. Dan ketika Yuli berada di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh orang tak dikenal dan langsung membawanya ke mobil yang sudah disiapkan. Rupanya mobil yang membawa Yuli telah disabotase oleh Bilal dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun ketika mereka berada di salah satu gudang, Yuli tak sedikit pun mengerti alasan dirinya diserang oleh orang-orang tak dikenal, sehingga dengan cepat Bilal langsung menghubungi ayahnya yang mengatakan jika Yuli harus menuruti apa yang diucapkan oleh Bilal. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాకు ఫోన్ చేయదు. No, Dad, listen to me, Dad. No. నువ్వు అసలు ఇండియాకి వచ్చి ఉండకూడదు. Demi melindungi Yuli, Bilal berniat mengantarkan Yuli ke rumah seseorang wanita yang semua orang memanggilnya ibu, dan sesampainya di rumah si ibu, Yuli mendapatkan perlakuan ketus dari beliau yang tak sedikit pun percaya dengan orang luar. Meskipun dirinya berniat melamar pekerjaan menjadi seorang guru, namun berkat kegigihannya dalam meyakinkan si ibu, Yuli akhirnya diterima tinggal di sana, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat anak-anak di desanya menyukai cara Yuli mengajar. పక్కనున్న అవుట్ హౌస్ నువ్వు చెప్పే పాఠాలు నాకు కాదు పిల్లలకు నచ్చాలి. Di sisi lain, terlihat Obulama menghampiri Radharama yang saat itu tengah terduduk selama hampir 7 tahun, di mana Obulama mengatakan jika sebentar lagi dendamnya akan terbalaskan dengan kedatangan Yuli ke sana. Entah dendam apa yang dimiliki Radharama terhadap Krishnakan, sehingga ia sangat amat membencinya sampai-sampai Radharama sangat menginginkan kehadiran Yuli saat itu juga. ముందు ఊపిరుండాలా కదా.
Dan inilah Depa sekarang bekerja sebagai montir yang berlokasi di rumahnya, di mana saat ini ia dihampiri oleh Bilal yang memintanya untuk tetap menjaga Yuli. Dan dengan kecerdasannya itu, Depa sudah menduga jika orang-orang jahat itu sedang merencanakan sesuatu dengan cara mengajukan sebuah kasus terhadap Yuli agar dapat diberitahukan ke kedutaan beserta ke kantor polisi. అన్ని వైపులకి మన మనుషుల్ని పంపించండి. Sementara itu, karena Obulama menjadi orang yang berpengaruh, ia bersama antek-anteknya dapat dengan mudah mengakses semua CCTV yang berada di India. Dan karena kekuasaan itu pula, mereka dapat mengirim beberapa pasukan untuk mencari keberadaan Yuli saat ini. దానికి సంబంధం ఏంటి? సంబంధం ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుంటే వాడు అక్కడ ఉంటాడు. Keesokan harinya ketika Yuli hendak akan pergi mengajar, ternyata ia terkunci di kamarnya sendiri yang mengakibatkan dirinya harus kesiangan di hari pertama mengajarnya, di mana ketika Yuli sesampainya di sekolah, ia mendapat kesulitan ketika semua muridnya malah keluar dari kelas, sehingga Yuli harus bersusah payah dalam menangani semua murid yang susah diatur, membawa kerap sorangan dan bangkawarah itu. Setelah selesai jam pelajaran, Yuli terkejut ketika melihat si ibu dengan tegasnya menampar orang tua siswa yang memprotes jika anaknya tak perlu sekolah. Hingga tak lama, Yuli mendengar awal mula si ibu mengajar di sekolah tersebut. మొదట్లో నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది. ఈ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ కోల్ మైన్లో పనిచేస్తారు. Kembali ke Depa, yang rupanya dia bekerja di tambang batu bara yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Namun ia tak mempunyai satupun teman dan tak pernah berbicara kepada siapapun, termasuk anak-anak yang selalu bermain bersamanya ketika mengisi waktu luang sehabis lelah bekerja. నువ్వు ఎప్పుడు మాతోనా? నీకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరా? రే బాలీరా. Malam harinya ketika Depa baru pulang bekerja, ia langsung dihampiri si ibu untuk memarahinya setelah pulang terlambat karena si ibu merasa khawatir takut terjadi apa-apa dengan Depa, sehingga hal itu membuat semua orang terkejut saat pertama kalinya melihat si ibu marah terhadap putranya sendiri. రేపటి నుంచి రానమ్మా. Ketika Depa sedang membersihkan diri, ia kembali mengingat masa lalunya dulu yang merupakan orang kuat dan tak terkalahkan. Namun hal itu pula membuat Depa seakan tak ingin mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Hingga tak lama, ia dihampiri oleh Yuli untuk menanyakan terkait berapa lama lagi harus tinggal di sana. ఇంకొక రోజు Singkat cerita, ketika Yuli tengah mengajar, ia tak sedikit pun dihargai oleh murid-muridnya itu dan malah melemparinya dengan kertas, hingga tak lama si ibu menghampirinya dengan meminta Yuli untuk pergi ke pasar. Sementara itu, Depa yang saat ini sedang berada di rumah dihubungi oleh salah satu murid yang mengatakan jika Yuli pergi ke pasar, sehingga ia langsung bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan Yuli dari gangguan para buaya darat. Dan benar saja, Yuli sedang diganggu oleh beberapa pria hidung belang yang saat itu mengerubunginya. Beruntung ada mobil polisi melintas di sana sebelum Depa melakukan hal tak terduga. Di sisi lain terlihat anak buah Obulama yang sedang berada di pelabuhan untuk melakukan sebuah pengiriman yang bernilai jutaan dolar, di mana Obulama mengirim salah satu anak buahnya bernama Peda untuk menjaga pengiriman itu agar tidak mendapatkan sedikit pun kesulitan. దీన్ని కరెక్ట్గా డెలివరీ చేయి. ఇంకా చాలా డీల్స్ దీని డెలివరీ. Melihat hal tersebut, orang yang kita sebut saja si bos sedikit meragukan kinerja Peda yang melihat sikapnya yang acuh tak acuh. Namun ketika kontainer itu ingin melewati pos pemeriksaan, semua polisi langsung ketar-ketir ketika melihat segel yang ada di dalamnya dan langsung membiarkan truk-truk itu melewatinya tanpa ada halangan sedikit pun. Sehingga hal itu membuat si bos terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. I told you, there is nobody in India who can stop that scene. Esok harinya, ada beberapa murid sekolah pergi ke rumah Depa untuk merayakan ulang tahun salah satu anak. Namun tak lama, si ibu tampak sangat trauma ketika melihat Depa memegang sebuah pisau, sehingga ia lantas mengambil pisau yang dipegangnya meskipun itu hanyalah sebuah pisau mainan.
Setelah selesai mengajar, Yuli melihat si ibu ingin mengantarkan makan siang anaknya sehingga ia langsung berinisiatif untuk mengantarkan bekal itu ke pertambangan tanpa ada rasa curiga atau takut ada beberapa orang mengganggunya seperti hari kemarin. కనీసం దీనికైనా పనికి రావాలి కదా. Sementara itu, para pengganggu yang kemarin mendapat perintah dari atasannya untuk menemukan seorang gadis di mana mereka mengenali gadis itu karena kemarin mereka mengganggunya dan mengatakan jika wanita tersebut berada di daerahnya sehingga mereka lantas pergi ke pertambangan setelah mengetahui Yuli berada di sana. Setibanya di pertambangan, Yuli langsung memberikan bekal makanan yang ia bawa. Hingga tak lama, Yuli dihampiri oleh beberapa orang tak dikenal yang langsung membawanya pergi dari sana dan melihat Depa hanya diam diri dan tak melakukan apapun. Tak lama Depa dihampiri si ibu untuk memberikan salah satu bekal yang tertinggal oleh Yuli dan melihat jika saat ini Yuli tengah dibawa oleh orang-orang tadi kenal sehingga ia meminta semua pekerja tambang untuk menyelamatkan Yuli karena takut terjadi apa-apa kepadanya. Namun ternyata tak ada satupun pekerja tambang yang menghadang mereka semua dan dengan cepat Bilal mengatakan jika hanya Depa lah yang dapat menghabisi mereka semua. Depa merasa sangat bimbang ketika dirinya ingin menyelamatkan Yuli, namun ia takut jika si ibu tidak mengizinkannya untuk beraksi, sampai akhirnya Depa mendapat kembali izin untuk menghabisi orang-orang itu setelah sekian lama si ibu membelenggu dirinya, dan inilah yang terjadi. కావాలంటే చేతులెత్తి మొక్కో. Ya, dengan pertarungan yang disuguhkan Depa dengan epik dan sangat di luar nalar, ia dapat mengalahkan semua keronco hanya dengan sekali serangan saja dan membuat semua orang yang melihatnya menganga seakan tak percaya dengan Depa yang sebelumnya terlihat sangat lemah lembut. Setelah berhasil membebaskan Yuli, si ibu langsung mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Namun tak lama, ia dihampiri oleh Bilal yang merasa bersalah karena telah meminta Depa agar menjaga Yuli, sehingga si ibu meminta Bilal agar secepatnya membawa Yuli pergi dari sana. 7 ఏళ్లుగా పరిగెడుతూనే ఉన్నావు, ఇప్పుడు మళ్ళా పరిగెత్తాల్సి వస్తుంది. Di sisi lain terlihat Abu Lama yang mendapat kabar jika anak buahnya tak becus dalam menangkap hanya seorang wanita sehingga ia langsung menghubungi Peda agar membelokkan arah pengirimannya dan meminta untuk menculik seorang wanita yang saat ini berada di wilayah perbatasan. చెక్ పోస్ట్కు వెళ్ళే దారిలో సీల్ మర్చిపోకు. Singkat cerita, ketika Depa dan ibunya pergi dari tempat sebelumnya, si ibu melihat Yuli dibawa masuk ke dalam truk oleh beberapa orang, sehingga ia yang ternyata tak tega melihat Yuli dalam kesulitan pun lantas meminta Depa untuk membebaskannya. Melihat orang yang di depannya adalah Depa, membuat semua orang di sana ketar-ketir termasuk Peda yang sebelumnya tenang-tenang saja karena menganggap jika pasukannya tak dapat dihentikan dengan mudah, sehingga hal itu membuat Peda langsung ngabecir, mangpret tanpa mempedulikan pasukannya. Sementara itu, Radha Rama dihampiri oleh Krishna Khan untuk mempertanyakan terkait alasannya ingin sekali membunuh anak satu-satunya itu. Hingga tak lama, Radha Rama mendengar jika saat ini Yuli bersama dengan orang yang paling ditakuti oleh semua orang, yaitu Salar alias Depa itu sendiri. Dan yang lebih mencengangkan lagi bagi Krishna Khan, hal tersebut merupakan rencana dari Radha Rama agar dapat memecah belah persahabatan antara Depa dan Parada. Silo.
ఎవరిదో తెలుసు కదా. Di sisi lain, setelah Yuli berhasil diselamatkan oleh Depa, ia diceritakan mengenai kisah persahabatan Depa dan Parada sekaligus awal mula terjadinya konflik di wilayah makmur bernama Kansar. Pada ribuan tahun lalu, ada sekelompok orang yang berhasil menjarah salah satu kampung di tepi Kansar. Bukan hanya menjarah, mereka juga menghancurkan dan membakar kampung tersebut hingga menjadi abu, di mana setelah berhasil membuat kampung itu menjadi abu, mereka membawa hasil jarahannya ke Kansar. Kansar adalah sebuah desa subur yang terletak di antara gunung dan lautan, yang di sana terdiri dari 3 suku kuat, yaitu suku Manar, suku Suryangga, dan suku Ganjar, di mana ketika suku tersebut tumbuh dengan subur dan sejahtera tanpa tertandingi selama ratusan tahun dan dapat mengubah hutan menjadi benteng yang kokoh. ఈ 3 తెగలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఎదురు లేకుండా ఎదిగారు. ఆ అడవినొక కోటగా మార్చుకున్నారు. Pada masa penjajahan Inggris sekalipun, para penjajah Inggris tak pernah bisa menginjakan kakinya di Kansar, meskipun pada waktu itu Inggris telah menguasai hampir seluruh wilayah di India, tapi Kansar berhasil mengusir para tentara Inggris dengan pasukan kuat yang mereka miliki. బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ సైన్యాన్ని కోల్పోయారు. Setelah kemerdekaan, rupanya India memiliki masalah besar ketika negara barunya terbentuk, sehingga kejadian itu membuat pimpinan tertinggi Kansar bernama Sip Manar menghapus Kansar dari peta India dan memperingatkan jika konstitusi India tak akan berlaku bagi Kansar, tapi sebaliknya setiap aturan yang ditetapkan oleh Kansar harus ditetapkan ke India. Rupanya di Kansar uang dihasilkan dari berbagai aktivitas ilegal di India, dari mulai penyelundupan, perjudian, pencucian uang, narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Demi bisa mencegah hukum dan ketertiban mengganggu aktivitasnya, mereka mulai mengoligarki politik, di mana mereka membuat senjatanya sendiri, membuat semua orang ketakutan dan tak ada yang berani mengkonfrontasi mereka. వాళ్ళు సృష్టించిన ఈ ఆయుధంతో వాళ్ళకి ఎదురెళ్ళేవాడే లేడు. Menyadari akan sifat kekerasan ketiga suku tersebut, Sip Manar berinisiatif untuk mengembangkan Kansar menjadi sebuah sistem yang terorganisir seiring dengan pendapatan mereka yang tak terbatas, dan menyusun seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang dan menamai aturan tersebut sebagai konstitusi. Menurut konstitusi tersebut, Kansar dibagi menjadi 101 bagian dan menunjuk para pemimpin untuk memimpin wilayah-wilayah tertentu, sehingga Sip Manar membuat gelang sebagai presentasi seorang pemimpin dan membaginya menjadi 3 kelompok, yaitu 61 pemimpin mempunyai 1 suara gubernur, 8 pemimpin sebagai tuan, dan yang paling tinggi memiliki 15 suara, yaitu dirinya sendiri yang dinobatkan sebagai Raja Kansar. Ketika Sip Manar wafat dan meninggalkan kursi kosong di tahta kerajaan, sebenarnya kursi itu milik dari pimpinan Suryangga yang harus memimpin pemerintahan Kansar, namun karena takut tahta ayahnya diambil orang lain, Raja Manar yang merupakan anak dari Sip Manar pun langsung meminta anak buahnya untuk memusnahkan suku Suryangga saat itu juga. Pada suatu hari ketika Raja Manar berniat keluar dari Kansar, Radha Rama mengetahui hal tersebut dan berniat untuk menjadi pengganti sementara dari sang raja, sekaligus menanyakan terkait alasan sang raja yang berniat untuk keluar dari Kansar. అది కనుక్కోవడానికి నేను బయటికి వెళ్తున్నాను. సరే నాన్న. Tak lama menantunya menanyakan terkait kapan Raja Manar akan memaafkan Parada dan menjadikannya sebagai tuan. Namun Raja Manar masih memiliki dendam terhadap Parada karena dulu ia pernah membuang gelang kehormatan yang sudah ia berikan. Namun si menantu mengatakan jika dari dulu ia sering mendengar jika Sip Manar sering mengeluhkan Parada yang merupakan cucu kesayangannya. శివమన్నాన్ని చూసిన ప్రతిసారి వర్ధాన్ని గుర్తుకొస్తాడు కాబట్టి దక్కే గౌరవం తనకు కూడా Mendengar hal itu, Raja Manar langsung mengambil keputusan sendiri untuk pertama kalinya, di mana keputusan itu sendiri adalah mengangkat Parada sebagai seorang tuan sebelum dirinya meninggal dan menggantikan salah satu gubernur yang dulunya pernah mengambil gelang yang diberikan Parada secara cuma-cuma. త్వరగా చేసే క్రతువు పూర్తి చేయబలే. Mendengar jika raja ingin menjadikan Parada sebagai tuan sekembalinya ke Kansar, para gubernur berniat untuk menghabisi Parada sebelum Raja Manar kembali ke Kansar karena merasa jika hal itu adalah salah satu pilihan yang harus mereka pilih. రుద్ర వరద
Atas keputusan yang diambil para gubernur untuk membunuh Parada membuat Kansar menjadi kacau karena para gubernur itu berniat membunuh Parada agar tidak menjadi tuan. Namun ketika Parada berhasil dilumpuhkan, Rada Rama menyembunyikan lonceng yang menandakan konstitusi Kansar akan segera dilakukan. రుద్ర నిబంధన ఎవరు దాటకూడదు. Mendengar hal itu, membuat Rudra marah karena tak sempat mengambil kehormatan klan Manar dari Parada, sehingga ia langsung menentang keputusan gencatan senjata dari Rada Manar dan mengusulkan agar membuat pemungutan suara untuk mencabut gencatan senjata yang baru saja dilakukan. నేను రుద్ర రామన్న సీజ్ ఫైర్ ఎత్తేయడానికి ఓటింగ్కి ప్రస్తావించా. Tanpa menunggu proses pemungutan suara selesai, para tuan hingga gubernur mulai mengumpulkan pasukan tanpa ampun dan sangat kuat agar dapat menduduki posisi tertinggi menjadi seorang raja. Sementara Parada hanya berdiam diri tanpa semua orang ketahui pasukan seperti apa yang akan ia bawa ke medan perang. మన ఆర్మీ ఎక్కడుంది? Keesokan harinya, Parada langsung bergegas pergi ke salah satu tempat terpencil untuk menemui seseorang yang dikenalnya, yang di sana rupanya Parada menemui Depa agar dapat membantunya dalam masalah yang rumit ini. Namun Depa terlebih dahulu meminta izin kepada ibunya agar dapat ikut bersamanya. Hingga tak lama, si ibu mengizinkannya pergi, mengingat jika dulu Parada telah menyelamatkan keluarganya. Setibanya di gerbang masuk Kansar, Depa terlebih dahulu mengisi formulir agar dirinya bisa masuk ke sana. Namun para penjaga itu tampak terkejut ketika mendengar jika Parada hanya membawa satu orang pasukan, sehingga para pasukan itu menganggap jika Depa sangat ketakutan ketika melihat tembok besar Kansar. Setelah begitu lamanya Depa keluar dari Kansar, ini baru pertama kalinya ia menginjakan kaki di kota terkutuk ini. Depa langsung dibawa ke rumah milik Parada, yang di sana rupanya tangan kanan Parada masih mengingat Depa yang dulunya merupakan sahabat Parada. ఎతకద్దు ఇంకెవ్వరు రారు. Sementara itu, Rudra telah mengirim pesan kepada beberapa orang kepercayaannya agar dapat membuat kegaduhan di rumah Parada karena Rudra sendiri berniat untuk membuat Parada tak bisa tertidur lelap karena kebisingan itu. Sore harinya ketika Parada berniat untuk pergi ke kota, ia meminta tangan kanannya agar memberitahu Depa agar menyusul ke kota. Namun di tengah kota, Parada tampak diperlakukan dengan tidak hormat oleh orang-orang sekitar karena menganggap jika ia hanyalah seorang pecundang tanpa mengetahui siapa orang yang sebenarnya Parada bawa. ఇక్కడ ఊపిరితో ఉండాలంటే Bukan hanya orang-orang luar, bahkan semua anak buah Parada pun meragukan kemampuan Depa, bahkan sampai merendahkannya. Hingga pada suatu hari mereka melihat kemampuan menembak Depa yang hal itu membuatnya langsung terperangah. Selama Depa di Kansar, Parada tak membiarkan Depa bertindak secara gegabah karena jika ia membiarkan Depa berbuat semaunya, semua orang akan musnah dalam sekali serangan. Bahkan ketika Parada dihina oleh salah satu gubernur, ia terus menahan Depa sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan. ఇంకెన్నిసార్లు ఆపుతావురా? నాకు కూడా తెలీదు. Sampai ketika pada satu malam saat Parada sedang mabuk, Depa mendengar jika saat ini tak ada seorang pun yang senang dengan Parada atas kedatangan Depa ke sana. Namun mereka tak sanggup untuk mengatakan secara langsung, dan alasan kenapa Parada membawanya ke sana adalah meminta Depa agar menjaga adiknya sebaik mungkin. చూసుకోవాలి దేవా. Singkat cerita, Parada mendapat laporan dari salah satu anak buahnya yang mengatakan jika ada seorang gubernur bernama Pisnu memintanya untuk datang ke Mahara atau wilayah yang 90% penduduknya adalah wanita, sehingga ia lantas bergegas pergi ke sana. Namun sebelum itu, Parada tak ingin ada seorang pun yang boleh memberitahu hal tersebut kepada Depa. ఎట్టి పరిస్థితిలో దేవాకి తెలియకూడదురా. Setibanya di Mahara, Parada terlihat sangat sedih karena harus melewati para wanita tak bersalah dibawa oleh Pisnu untuk dijadikan sebagai alat pemuas nafsu dan dibunuh secara langsung karena hal itu merupakan sebuah kesenangan bagi orang-orang bejat itu.
Tanpa sepengetahuan Parada, rupanya ada yang beritahu Depa terkait kepergiannya itu, yang di sana Depa melihat secara langsung perlakuan yang dilakukan oleh Pisnu terhadap para wanita tak berdosa itu, apalagi ketika melihat sang ibu memohon untuk melepaskannya, sehingga hal tersebut membuat Depa tak bisa menahan amarahnya dan ya, Depa berhasil mengalahkan puluhan anak buah Pisnu dengan cara membabi buta. Bahkan dia juga dengan mudah mengalahkan orang-orang itu dengan sekali serangan dan tak segan-segan untuk membunuh Pisnu meskipun itu dilarang oleh anak buah Parada. Dari kejadian tersebut membuat semua tuan atau menteri dan gubernur terkejut ketika mendengarnya, dan kejadian itu juga membuat Depa beserta yang lainnya ditahan oleh pihak keamanan sehingga ia lantas meminta maaf kepada Parada atas apa yang dilakukannya barusan. Mengingat jika gencatan senjata itu dilakukan Rada Rama agar Parada tak terbunuh, justru Parada lah yang lebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap Pisnu, dan hal itu membuat Parada harus pergi ke rumah Pisnu untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya. Sementara itu, saat proses kremasi mayat Pisnu, Rudra menyulut api ayah Pisnu agar dapat membalas dendam bukan pada Depa, melainkan pada Parada itu sendiri. Karena dia menganggap jika Parada sengaja membiarkan Depa membunuh anaknya tanpa ampun. Malam harinya ketika Depa dan Parada pergi ke kediaman Pisnu, ia sempat dinasehati oleh Parada agar tidak melakukan tindakan yang gegabah dan tetap diam, sehingga Depa lantas menyanggupi hal tersebut karena takut membuat satu kesalahan lagi yang akan membuat posisi Parada semakin terpojok. Setibanya di sana, Depa tampak sangat mengkhawatirkan kondisi Parada yang saat itu hendak dieksekusi, sehingga ia meminta agar ayah Pisnu mengeksekusi dirinya saja, tapi ayah Pisnu lebih memilih mengeksekusi Parada demi membalaskan dendamnya. Dan ketika Depa mendengar ada orang yang berani menyentuh sahabatnya, dengan cepat Depa langsung bergerak mengikuti suara hatinya. Setelah kembali ke penjara, Depa meminta maaf lagi kepada Parada atas kejadian barusan karena sebenarnya Depa tak ingin melibatkan sahabatnya untuk terlibat dalam kasus ini dan menahan diri beberapa kali. Namun di sana Parada menganggap jika kedatangan Depa ke sana membuat masalah ini akan berakhir dan menganggap jika Depa akan berhasil mengakhirinya, tapi pada kenyataannya di Kansar, Depa tak dapat dengan mudah menyelesaikan sebuah masalah. అవ్వలేదు ఇలాగే జరుగుతుందని నాకు తెలుసు. Sementara itu, para tuan atau menteri sedang menghitung jumlah suara yang akan mereka dapatkan ketika pemungutan suara dilaksanakan, di mana mereka hanya mempunyai 97 suara jika sang raja tidak segera pulang dan setelah 2 orang lainnya meninggal. Suatu hari sebelum kongres pemungutan suara dimulai, Parada dihampiri oleh kedua kakaknya untuk mengatakan terkait pemungutan suara yang sebentar lagi akan dilaksanakan, di mana ia mendengar pernyataan dari Rada Rama yang mengatakan jika Parada mencabut gencatan senjata dan tak menghargainya, Rada Rama akan mengalihkan kebenciannya kepada orang yang paling dicintai oleh Parada, dan jika Parada tidak mengikuti perintahnya dari Rada Rama, ia berniat untuk memenggal kepala saudara Parada sesaat setelah pemungutan suara selesai.
Singkat cerita, ketika pemungutan suara akan dimulai, Parada diminta oleh pasukan tentara menuju ke ruangan kerajaan untuk melihat proses pemungutan suara tersebut. Meskipun Parada seorang gubernur, namun haknya untuk memilih tak bisa digunakan kecuali jika hasil pemungutan suara itu seri. Proses pemungutan suara pun dimulai dari gubernur yang pertama, namun di tengah proses tersebut, Rada Rama sedikit khawatir ketika mendapat kabar jika penerbangan tak dijadwalkan di Kansar. Hingga tak lama, akhirnya beliau datang dan langsung memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Namun karena suara yang dihasilkan seri, maka giliran Parada memberikan suara pilihannya. Ya, rupanya Parada lebih memilih untuk berperang ketimbang gencatan senjata, sehingga hal itu membuat Rada Rama langsung membawa adik Parada bersama yang lain untuk dipenggal kelapanya, sementara dirinya dibawa oleh salah satu gubernur yang sangat terobsesi untuk membunuh Parada. వేట బతుకుండగానే నిన్ను నా చేతులతో నేనే చంపేద్దామని నాకంత వైలెన్స్ చేసే కెపాసిటీ లేదే. Tak lama Depa bersama yang lain dibawa ke sebuah tempat untuk dipenggal kelapanya. Namun sebelum dipenggal, Depa terlebih dahulu meminta seorang pembuat tato agar membuatkan tato persis seperti apa yang dilihatnya. Dan setelah selesai dengan tatonya, Depa langsung menyerang semua orang di sana tanpa ampun. Sementara itu, Parada sendiri yang sedang berada dalam kesulitan setelah menghadapi begitu banyaknya anak buah si gubernur. Hingga tak lama, Depa menghampirinya dan menghabisi semua anak buah milik si gubernur. Bukan hanya itu, Depa juga berhasil menghabisi semua orang yang mengejarnya dengan cara membabi buta dibantu dengan Parada yang tanpa menikmati aksi kebrutalan mereka dalam menumbangkan para keroncong, bahkan si gubernur yang saat ini tengah berada di dekatnya. Dengan kondisi Kansar yang semakin kacau akibat gencatan senjata yang dicabut, Raja berasumsi jika anaknya sendiri Rudra berkoalisi dengan pamannya agar dapat mengalahkan sang raja. Dan Raja juga mengatakan terkait alasan keluarnya dari Kansar, yaitu karena kesepakatan senjata yang sangat besar dan perintah itu langsung dari Kansar, yaitu Pali. Bukan hanya itu, Raja juga mengetahui jika menantunya adalah keturunan Suryangga, salah satu suku yang paling ditakuti oleh Raja, karena mengetahui jika suku tersebut memiliki persenjataan paling mematikan beserta pasukan yang paling kuat, sehingga itu alasan Raja Manar membuat benteng kokoh di sekeliling Kansar. Kansar చుట్టూ అంత పెద్ద గోడలు ఎందుకు కట్టించానో తెలుసా? నా దగ్గర మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్స్ బిగ్గెస్ట్ ఆర్మీ ఎందుకు పెట్టుకుసా? Rupanya suku Suryangga termasuk pasukan militer yang tersisa dari pembantaian itu sudah menunggu hampir selama 25 tahun untuk melakukan semua ini, termasuk salah satu anak di antara mereka yang tanpa diketahui oleh sang raja, yaitu Depa yang merupakan anak dari pemimpin Suryangga. Mendengar hal itu membuat Raja ketar-ketir ketika mengetahui jika Depa sahabat anaknya adalah seorang pimpinan Suryangga, sehingga hal itu membuat Rada Rama langsung meminta semua anak buahnya untuk berjaga di area gerbang untuk memastikan agar Depa tidak keluar dari Kansar. Dan belum tamat, ending yang sangat mendepakan.